Memang ini ingin saya sampaikan ya, saya ulangi lagi yang tadi supaya ini jelas gitu ya, bahwa mau dengan EBT mau dengan fosil, investasi itu tetap diperlukan. Tetap saja karena kan kita ini negara yang sedang ini ya membangun pertumbuhan ekonomi kita kan sangat baik. Sehingga ini perlu diikuti juga dengan pertumbuhan energinya. Jadi kita harus tetap membangun tiap tahun. Tiap tahun harus kita bangun pembangkit yang baru. Nah, sekarang memang ada sedikit bedanya itu kalau membangun dengan PLT EBT dalam beberapa case, misalkan kalau kita membangun geothermal atau membangun hidro, ini dari sisi biaya memang lebih mahal dibandingkan dengan kalau kita membangun pembangkit energi listriknya itu dari batu bara atau dari gas. Tapi kan ada bedanya. Kalau kita membangun dengan PLT EBT, ini tidak ada biaya dari sisi penyediaan energinya, dari sisi energi primernya. Kan kita tidak perlu beli kalau sinar matahari, kita tidak perlu beli juga kalau untuk air. Memang ada biaya untuk merawat dari air tersebut, tapi tidak setinggi kalau kita membangun, misalkan menyediakan listriknya itu dari pembangkit batu bara, dari pembangkit gas, atau dari minyak bumi. Nah, kita memilih yang mana? Pilihannya kan sekarang sudah jelas. Arahnya adalah bagaimana supaya EBT ini memang ini yang akan menjadi masa depan dari implementasi energi dan juga dari pengembangan energi hijau secara nasional. Memang diperlukan nanti pengelolaan keuangan yang berbeda. Kalau dengan EBT, karena kita membangun, kita lebih mahal di sisi awal, tapi di belakang ini menjadi lebih hemat, lebih efisien. Kalau dengan pembangkit yang fosil, secara biaya mungkin akan sedikit lebih murah, tapi di belakang dan juga dari sisi ketersediaannya ini juga semakin menurun, dan juga tadi dari aspek penyediaan, dari aspek emisinya. Seperti itu ya di awal, bahwa investasi akan tetap terus diperlukan. Menurut saya sekarang, bagaimana pemerintah nanti memastikan bahwa dari sisi iklim investasinya ini menjadi semakin baik, menjadi Baik. semakin masyarakat atau badan usaha atau investor ini semakin mau untuk pengembangan MBT. Dan dari pantauan kami sekarang, sebetulnya sudah banyak sekali pihak-pihak yang ingin menanamkan modalnya untuk pembangunan pembangkit listrik ini. Tapi kita kan sekarang lagi memastikan supaya antara ketersediaan listrik yang ada di jaringan PLN itu match ketersediaannya dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh konsumen. Jadi menurut kami bahwa sepanjang kita bisa memastikan iklim investasi, sepanjang bahwa kita bisa memastikan penjadwalan yang jelas, kapan akan dibangun, bagaimana kita melakukan promosi untuk hal tersebut, bagaimana insentif-insentif bisa diberikan, ini insya Allah akan berjalan dari sisi investasi tersebut. Oke, baik. Kami juga mengamati begitu ya, Pak Dadan, terkait pernyataan dari Pak Menteri yang mana dengan dana investasi sebesar itu tentunya tidak bisa di-cover sendirian oleh negara kita. Pastinya butuh dukungan dana dari negara lain yang sebetulnya menurut pernyataan Pak Menteri ini negara lain pun belum tentu juga punya uang sebesar itu untuk investasi EBT di tanah air. Sebetulnya, kalau saya tanyakan kembali kepada Anda, Pak Dadan, skor 1 hingga 10, seberapa optimis Anda memang nantinya di 2060 kita akan mencapai net zero emission? Silakan. Kan sudah dijawab sama Pak Menteri ya untuk hal tersebut gitu ya. Bahwa saya yakin Pak Menteri pun mempunyai optimisme yang sangat tinggi bahwa ini adalah masa depan Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah opportunity buat kita. Ini bukan di sisi yang lain, jangan terlalu dilihat bahwa ini sebagai beban. Karena memang kita bukannya tidak ada pilihan, kita kebetulan Indonesia ini punya pilihan. Kita punya fosil, tapi kita juga punya potensi EBT. Nah, inilah yang disusun di dalam roadmap untuk net zero emission ini menjadi tadi saling mengisi, bagaimana transisi energi ini memberikan kesempatan kepada energi baru terbarukan ini untuk masuk, sehingga pada saatnya nanti setelah dipastikan bahwa kita ini siap untuk 100%, ini tidak ada dampak yang bisa menjadikan Indonesia ini berkurang daya saingnya.
ke depan memang saya meyakini bahwa ini tidak ada pilihan buat kita, gitu. Kecuali bahwa teknologi-teknologi untuk mengcapture atau menangkap dari CO2 ini menjadi semakin kompetitif ya. Dan kita juga mendorong untuk hal tersebut ya dari Kementerian ESDM. Jadi banyak mekanisme, banyak inisiasi yang kami lakukan, tidak hanya dari mendorong pembangkit EBT, tidak hanya dari mendorong untuk melakukan upaya-upaya peningkatan efisiensi dari sisi pemanfaatan energi, tapi kami juga mendorong untuk bisa mencari jalan yang lain. Ya sudah, kita ambil aja CO2-nya, kita simpan. Itu salah satu yang kami lakukan untuk hal tersebut. Jadi kami juga punya optimisme yang tinggi, karena tadi didorong berbagai macam hal dari sisi potensi, dari sisi kesempatan, dari sisi bagaimana sekarang Indonesia dilihat dari dunia. Karena saya juga setuju dengan Mas Bram tadi bahwa tidak mungkin kalau kita ini mengandalkan pendanaan sendiri, apalagi pendanaannya dari pemerintah. Toh selama ini juga untuk yang fosil juga demikian. Kan fosil juga misalkan untuk PLTU ya, PLTU batubara. Kan ini tidak semuanya dimiliki oleh PLN. Kemudian yang proyek-proyek PLN pun ini tidak semuanya atau malah hanya sebagian kecil yang berasal dari pendanaannya dari APBN-nya. Jadi dari awal pun, selama ini pun untuk penyediaan energi memang ini sudah melibatkan stakeholder, sudah melibatkan badan usaha, sudah melibatkan investor yang menanamkan modalnya. Kita di pemerintah ini memastikan supaya terjadi iklim investasi yang baik, karena kalau nanam modal kan harus kembali modalnya dengan return yang wajar gitu, seperti itu. Oke, baik. Jadi optimisme yang tinggi begitu ya, saya simpulkan Pak Dadan. Oke, Pak Dadan, Anda dan juga Kementerian SDM memiliki optimisme yang tinggi, bahkan bukan hanya kementerian, bahkan untuk dari sisi juga negara juga optimis sekali agar memang ini menjadi target besar di 2060 nanti kita bisa mencapai bebas emisi karbon. Lalu untuk dari view Kementerian SDM sendiri di lapangan, sebetulnya tantangan apa selain investasi untuk mewujudkan program yang sangat strategis di tahun 2060 nanti? Silakan. Iya. Ini adalah tantangan-tantangan yang dari waktu ke waktu nanti akan dinamis ya, berubah. Dalam beberapa hal keekonomian dan teknologi ini masih menjadi tantangan. Tapi kita lihat juga misalkan untuk keekonomian dari pembangkit listrik tenaga surya. Sekarang sudah terjadi penurunan dari sisi biaya. Sudah 80%-an lebih murah. Sehingga dengan angka-angka yang sekarang sebetulnya ini menjadi lebih kompetitif ya, atau secara langsung saya sebut menjadi lebih murah dibandingkan dengan listrik yang berasal dari pembangkit fosil. Ini sudah lebih murah. Tapi di sisi yang lain memang ada kekurangannya. Kalau kita pakai matahari kan hanya ada kalau mataharinya ada. Sudah ada baterai untuk menyimpan itu. Jadi ke depan memang teknologi ini menjadi salah satu yang menjadi game changer ya, menjadi penentu apakah kita ini akan sukses nanti untuk hal tersebut. Yang kedua adalah dari sisi infrastruktur. Ini pun menjadi tantangan buat kita. Tadi saya sampaikan bahwa kita ini punya pembangkit EBT yang beragam dan tersebar. Dalam beberapa hal ini kurang match ya dengan pusat bebannya, dengan siapa konsumen yang akan memanfaatkan. Memang sudah ada program dari Pak Presiden, misalkan mengembangkan kawasan ekonomi khusus di Kalimantan Utara untuk mendorong industri yang berbasis energi hijau. Ini pun berjalan, tapi ada berapa juga kita punya potensi besar, dan ini pemanfaatnya ada di tempat yang lain. Sehingga infrastruktur, misalkan transmisi dan smart grid, ini menjadi salah satu yang menurut kami ini menjadi penentu terhadap keberhasilan dari upaya-upaya transisi energi tersebut. Kita ingin memastikan juga bahwa dari sisi investasi, dari sisi pendanaan, dari sisi iklim investasi tersebut, hanya pemerintah menyusun beberapa regulasi. Misalkan untuk dari sisi tarif, sekarang kan sudah ada Perpres yang mengatur tarif listrik yang dijual oleh pengembang kepada PLN. Ini kan sudah berjalan. Jadi secara umum saya kira barangkali di 3 atau 4 hal tersebut ya, di samping nanti tantangan ikutan dari sisi teknologi, bagaimana tantangannya supaya ini bisa dikembangkan juga di dalam negeri. Tidak hanya kita mengimpor dari teknologi tersebut. Nah ini akan bisa masuk, akan bisa jalan kalau kita sudah bisa memastikan dari sisi
pasarnya di Indonesia ini di dalam negeri ada. Memang ini siapa yang duluan, pasarnya dulu diciptakan atau industrinya dulu diciptakan. Sekarang kami memilih dua-duanya dilakukan sekaligus. Jadi industrinya juga berjalan, di saat yang sama kita juga ciptakan pasarnya sehingga investasi untuk Baik. pembangkit listrik tersebut juga bisa berjalan.